حسبي ربي جل الله ما في قلبي وبركاته. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas shaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubassiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Ta'mir Masjid Al-Mujahidin KPR Bukit Selosari Permai RW 9 Kelurahan Selosari, segenap Ta'mir Masjid yang juga sama-sama kita muliakan, Bapak Ibu jamaah pengajian tafsir Al-Quran Masjid Al-Mujahidin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah kita terima, sehingga di malam hari ini Jumat tanggal 3 Oktober tahun 2025 bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, kita dipertemukan di majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama senantiasa dalam ridho dan ma'una Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita semua umatnya agama ini secara kafah, secara sempurna, dan kita senantiasa berharap selain mendapatkan syafaatul uzma juga mendapatkan syafaatul Quran di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar pertemuan ini senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kajian kita pada malam hari ini adalah tentang surat Al-Fatihah yang terkait dengan ayat. Kalau kemarin kita sudah belajar Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan ayat yang kedua, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kita ngaji, mari bersama-sama kita baca seiran ini sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyah
bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa khairati faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqlati. Kita berharap dengan membaca seiran ini kita bisa menangkap pesan dari doa ini. Kita berharap semuanya mendapatkan syafaat Al-Quran. Kita berharap semuanya bisa menangkap rahasia dari huruf-huruf Al-Quran. Dan kita berharap nantinya mendapatkan nur cahaya dari Al-Quran. Allahumma amin. Jadi setelah kita awali pengajian dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, maka setiap orang yang sudah diberikan sesuatu oleh Allah yang berupa Rahman dan Rahim, maka sepantasnya kita menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kelanjutan dari ayatnya adalah lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu di dalam istilah yang populer banyak disebut dengan lafaz hamdalah. Napa Bapak Ibu? Iya. Jadi saat kita menyebut basmalah adalah bismillahirrahmanirrahim. Saat kita menyebut hamdalah yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Itu istilah yang populer di masyarakat yaitu dengan sebutan hamdalah. Yang kedua, lafaz alhamdulillahirabbil alamin itu dikenal pula dengan sebutan tahmid. Apa Bapak Ibu? Tahmid. Jadi kalau tasbih itu adalah subhanallah, kalau tahmid adalah alhamdulillah, kalau takbir Allahu akbar. Maka sebutan yang populer selain hamdalah adalah tahmid. Kemudian istilah yang juga dikenal di masyarakat, lafaz alhamdulillahirabbil alamin adalah akhir dari doa penutup. Setiap kegiatan apapun biasanya ditutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Itu pula yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat yang ke-10 ayatnya 10. Doanya dari ahli surga adalah da'wahum fiha subhanakallah. Ini penulisannya adalah subhanakallah. Ya, ini tersambung ini ya. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Ini wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan mereka di dalamnya menyampaikan doa, subhanakallahumma, maha suci engkau ya Tuhan kami. Ini wa tahiyyatuhum fiha, dan salam penghormatan mereka di surga adalah salamun. Da'wahum fiha subhanakallahumma. Kemudian wa tahiyyatuhum fiha salam adalah salam sejahtera. Kemudian yang relate dengan kajian kita, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.
dan penutup doa mereka ahli surga adalah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Mudah-mudahan kita tidak hanya sekedar bisa ngaji, bisa membaca, tetapi suatu saat kita nanti di surga juga menyampaikan kalimat ini bersama-sama. Allahumma amin. Jadi ini adalah sebutan daripada alhamdulillahirabbil alamin, disebut dengan istilah hamdalah, disebut dengan istilah tahmid, disebut pula dengan akhir dari sebuah doa. Itulah yang kita baca saat membaca alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, kita ingin mengkaji dari masing-masing kata yang dicantumkan di dalam lafaz alhamdulillah itu. Kita maknai bersama secara kata per kata. Kalau dalam bahasa tafsir disebut dengan makna al-lughawi. Apa Bapak Ibu sekalian? Makna lughawi. Terdiri dari tiga suku kata. Ya, yang pertama adalah alhamdu, yang lazim diterjemahkan sebagai segala puji. Kemudian kata yang kedua adalah lillahi, bagi Allah. Kemudian kata yang ketiga bentuk dari mudhof ilaih atau dalam bahasa Arab terdiri dari idhofiyah, yaitu Rabbil Alamina, Tuhan seluruh alam. Jadi ini makna yang secara lughawi seperti ini, makna berkata alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah, Rabbil Alamina, Tuhan seluruh alam. Kemudian bagaimana kedudukannya di dalam ilmu nahwu, ilmu bahasa Arabnya. Jadi masing-masing dalam bahasa Arab ini diuraikan secara apik oleh ahli nahwu atau ahli i'rab dalam ilmu nahwu. Salah satunya yang kita kenal adalah kata alhamdu itu sebagai mubtada, kemudian lillahi itu sebagai khobar, kemudian rabbun itu adalah idhofah dan na'at, al-alamina sebagai mudhof ilaih. Mohon maaf, ini bagi mereka yang paham tentang ilmu nahwu. Apa yang disebut dengan al-i'rab di dalam ilmu nahwu diterjemahkan al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil amilati 'alaiha. Cara membaca akhir dari masing-masing kata karena kedudukannya di dalam ilmu nahwu seperti apa. Maka diterjemahkan sebagai berikut. Kalimat alhamdu menurut ilmu nahwu i'rabnya adalah dia kedudukannya mubtadaun, sebagai mubtada, marfu'un yang dibaca rafa, artinya dhamma, wa alamatu rafaihi, tanda bahwa dia dibaca rafa adalah az-dhammatu, huruf atau dhamma, harokat dhamma di akhir ini. Jadi alhamdu dalam bahasa nahwu Arabnya adalah mubtadaun marfu'un wa alamatu rafaihi az-dhammatu. Sedangkan lillah ini ada lam. Di dalam ilmu nahwu, lam itu adalah lamu harfu jarrin. Jadi ada bi, ada lam, dan seterusnya. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan huruf jar. Kemudian Allahu atau lillahi yang diawali dengan lam ini adalah lafzul jalalati. Dia adalah lafaz jalalah, lafaz yang agung. Majrurun bilami, dibaca hi karena ada huruf lam sebelumnya. Wa alamatu jarrihi, sedangkan tanda
kalau dia kedudukannya sebagai jar adalah al-kasratu di bawah huruf H ini. Wasibul jum'lati, sedangkan lillahi secara kebahasaan fi mahali rafa'in dibaca sebagai rafa. Karena apa? Khobarul mubtada'i, sebagai khobar dari lafaz alhamdu, yaitu dia sebagai mubtada. Ini bagi yang ngerti, yang tidak ngerti ya didengarkan saja. Rabbi, sedangkan kedudukan lafaz Rabbi itu adalah na'tun, na'at dari lillahi, majrurun yang dibaca bi jar, wa alamatu jarrihi, alamat dia posisinya sebagai jar adalah al-kasrati dibaca Rabbi. Wa huwa, adapun kedudukan Rabbi di dalam susunan kalimat ini sebagai mudhofun. Sedangkan al-alamina mudhofun ilaihi, kedudukannya sebagai mudhof ilaih, majrurun dibaca al-alamina majrur bil ba'i karena ada lafaz rabbilnya. Jam'u mudzakkarin salimin, lafaz al-alamina dalam bahasa Arab disebut dengan jamak mudzakkar salim, yang kalau posisi rafa'nya adalah al-alimuna. Pokoknya didengar aja lah. Opo bagi yang sudah familiar di pondok ngerti ini. Lah karena kalimat alhamdulillah dimulai dengan kata isim, maka tersusun dari mubtada alhamdu dan khobar lillahi dikategorikan sebagai jumlah ismiyah. Jadi dalam bahasa Arab itu ada definisi al-kalamu wal lafdu al-murakkabu bil lafdi, ya, al-murakkabu bil wad'i wa aqsamuhu thalathun, ismun wa fi'lun wa jarun. Jadi ada 3 kalimat di dalam susunan bahasa Arab, yaitu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan huruf. Ini mboten nyambung lagi. Lah itu karena ini terdiri dari mubtada dan khobar, maka dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah ismiyah. Karena jumlah ismiyah, alhamdulillah itu memiliki arti litsubuti, tetap sampai kapanpun pujian kepada Allah itu bersifat selama-lamanya atau subut, tetap, dan dawam, yaitu berkesinambungan. Sampai kapanpun kita memuji kepada Allah itu selama-lamanya atau berkesinambungan. Ya minimal kenalah pokoknya ilmu nahwunya pada lafaz alhamdulillahirabbil alamin itu terdiri dari jumlah ismiyah, karena di situ terdiri dari isim, mubtada'nya alhamdu, kemudian khobarnya adalah lillahi. Begitu pula terdiri dari kalimat idhofiyah, yaitu rabbun sebagai mudhofnya, al-alamina sebagai mudhof ilaih. Bagi mereka yang sudah tahu seperti Mas Safuddin, ini bagian dari pengayaan kita. Bagi yang belum tahu, mudah-mudahan bisa tahu. Sekedar tahu. Kalau ingin ngaji secara lengkapnya, ya ini harus diasah dulu. Kemudian berikutnya materi kita adalah praktek dari kita memahami per ayatnya. Kalau panjenengan kemarin bertanya dan tafsir yang dikehendaki, yang ingin kita kaji adalah tafsir Al-Ibris lima'rifati tafsiril Qur'anil Aziz. Ada yang bertanya, Pak, kitabnya kaya apa? Ya, kitabnya seperti ini. Jadi insya Allah sampun hafal nggih? Alhamdulillah.
Ya, praktek penafsirannya kados pundi? Lah, beliau sudah menyampaikan. Alhamdu utawi sekabehane puji. Utawi itu dalam bahasa Arabnya tadi adalah mubtada. Lillahi iku kagungane Allah Ta'ala, iku dalam ilmu nahwu disebut dengan khobar. Rabbil alamina kang mengirani wong alam kabeh. Sehingga tafsiran dari Syekh Kiai Bisri Mustafa terhadap kalimat alhamdulillahirabbil alamin tegese bilih sekabehane pangalembono iku namung kagungane Allah Ta'ala dhewe kang mangirani lan nguasani alam kabeh iki, ora ana makhluk kang anduweni pangalem. Jadi saat kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, konsentrasi kita sepenuhnya bahwa yang patut mendapatkan pujian itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu harus dihadirkan dalam hati kita masing-masing. Kita tidak pantas memberikan pujian kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau secara ubudiyah atau i'tiqadiyah, itu yang semestinya kita tanamkan dalam hati masing-masing. Tetapi sekali lagi sebagai proses pergaulan dan interaksi kepada manusia diperbolehkan. Kemudian ini adalah bobot dari kalimat alhamdulillah. Ini sekali lagi penting untuk kita ketahui. Salah satu mufassir yang bernama Imam Al-Qurtubi mengatakan, ini penting sekali kita sadari bersama, anugerah kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah, nilainya, bobotnya lebih besar dari kenikmatan dunia. Jadi alhamdulillah, saat Bapak Ibu sekalian kita membaca itu, bobot nilainya adalah lebih baik dari kenikmatan dunia. Sebab pahala yang dihasilkan dari mengucapkan alhamdulillah itu tidak akan musnah, sedangkan dunia akan musnah, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 46. Bunyinya, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Saya ulangi, harta dan anak-anak kita itu hanya sekedar perhiasan dunia yang bisa lenyap, musnah. Sementara wal baqiyatus solihatu, ya ini kalimat-kalimat thayyibah seperti tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu khairun inda rabbika, lebih bagus, lebih enak, lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa khairun amala, dan itulah yang lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi kita tidak berharap kepada materi, kepada anak keturunan kita, tetapi wal baqiyatus solihatu, kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, itu sekali lagi adalah terus mengalir pahalanya kepada kita semua, dan itu pula khairun amala, yang pantas kita harapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangapunten, selama ini apa sudah seperti itu pemaknaan kita terhadap alhamdulillahirabbil alamin? Ya, mudah-mudahan dengan kajian ini menambah keyakinan sesungguhnya nilai dari alhamdulillah
menurut Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya seperti ini luar biasa. Kemudian kita lanjutkan nilai atau bobot dari kata ini ya. Ini dijelaskan di dalam tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Jarir. Intinya adalah idza qulta, apabila kita semua mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pada kata alhamdulillahirabbil alamin, faqad syakartallaha fazadaka, sungguh kalian semua sudah mengekspresikan rasa syukur kepada Allah, dan jika sudah seperti itu fazadaka, maka Allah akan menambah kenikmatan yang kita dapatkan. Allahumma amin. Sehingga seperti apapun pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kalimat alhamdulillah itu adalah ekspresi dari rasa syukur kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, nilai dan bobot dari kata alhamdulillah ini sudah sering kita dengar. Afdhaludz dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Yang artinya zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, wa afdhalud du'ai, sedangkan yang paling utama saat kita berdoa adalah mengucapkan alhamdulillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian bobot yang keempat, Bapak Ibu sekalian, hadis Nabi seperti ini. Ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa kana alladhi u'tiya afdalu mimma akhadha. Yang artinya, siapa di antara jamaah sekalian yang saat diberikan kenikmatan oleh Allah lalu dengan spontan mengucapkan alhamdulillah, illa kana alladhi u'tiya afdalu mimma akhadha, maka Allah berikan lebih daripada apa yang telah diambilnya. Alhamdulillah. Jadi hanya kita mengucapkan alhamdulillah terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan sesuatu yang jauh lebih berharga. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya yang kelima, nilai dari makna alhamdulillah ini juga diriwayatkan di dalam tafsirnya Imam Al-Qurtubi. Nama tafsirnya adalah Nawadirul Usul. Ini dari ya, bukan dan ya. Rasulullah menyampaikan, "Lau anna dunya bihadhifiriha fi yadi rajulin min ummati, thumma qala alhamdulillah, lakana alhamdulillahi afdalu min dzalika." Ini lebih dahsyat lagi. Yang artinya, seandainya seluruh kenikmatan dunia itu diberikan kepada kita semua, lalu kemudian kita dengan enteng, mudah mengucapkan alhamdulillah, maka sesungguhnya kalimat kita alhamdulillah itu jauh lebih berharga dari dunia seisinya. Alhamdulillah. Jadi enteng kalimatnya, tetapi sekali lagi nilainya luar biasa. Mudah-mudahan kita semua lisan kita dimudahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Kemudian bagaimana kedudukannya dalam sholat? Ya, ini yang perlu dan menjadi konsentrasi kita. Alhamdulillahirabbil alamin, saat kita baca di dalam sholat, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, qala Allahu hamidani abdi. Jadi saat kita di dalam salat alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah memberikan afirmasi jawaban kepada kita semua yang salat,
semoga sekali lagi hambaku telah memujiku. Kalau yang lain-lain ini nanti kita kaji berikutnya, bagaimana saat kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, bagaimana saat kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, bagaimana saat kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Ini secara aktif kita langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya para imam itu ketika membaca Alhamdulillah itu dipedot-pedot, diputus pada masing-masing ayat, karena sesungguhnya kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, tidak buru-buru kemudian dilanjutkan Alhamdulillah, tetapi masing-masing itu karena sesungguhnya kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ini ada riwayat yang luar biasa saat kita bangun dari ruku, namanya apa itu? I'tidal. Iya, beritidal. Kalimat yang dibaca bukan dari Rasulullah, tetapi ada sahabat yang mengatakan seperti ini. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Jadi bukan seperti yang selama ini kita baca, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa min ma syi'ta min sayyin ba'du. Tetapi justru sahabat itu bukan itu yang dibaca, tetapi yang dibaca adalah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sarang-sarang hamdan katsiran mubarakan fihi. Sarang-sarang bapak-bapak, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ya, sampun atus maos niki dereng. Sampun Pak Haji Guslan. Jadi kalau belum, nanti sholat isya kita bacanya seperti ini. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Lagi, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Monggo ibu-ibu, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Pahalanya seperti apa? Malaikat, ada 30 malaikat yang kewalahan nyatet pahala panjenengan. Jadi selama ini kita belum tahu, ternyata saat i'tidal kalimat yang dibaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, pahalanya sekali lagi adalah ini. Siapa tadi yang membaca kalimat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Maka sahabat ada yang menjawab, saya ya Rasulullah. Lalu kemudian beliau menyampaikan, aku melihat lebih dari 30 malaikat berebut siapa di antara mereka yang lebih dahulu untuk mencatat kebaikan dari hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kalau panjenengan sudah hafal, berarti kulino maos. Kalau panjenengan masih hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, apalagi masih melihat ini, berarti belum. Ya, berarti mboten kebagian yang ini. Mudah-mudahan sekali lagi, meskipun ini bukan dari Rasulullah, tetapi dari sahabat Rasulullah, semuanya diapresiasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang bertanya, itu kalimat Alhamdulillah itu kapan? Waktu mengucapkannya ada dalam bahasa Arab disebut dengan dzaraf makan, yang artinya adalah keterangan tempat. Kalau di depan panjenengan ini makanan, makanan ya. Kalau dalam bahasa Arab dzaraf makan itu keterangan tempat. Kalau yang di depan ibu-ibu ini makanan. Monggo silakan dinikmati. Pertama adalah walahul hamdu fis samawati wal ardi. Ya. Ini karena apa? Pengetikannya tidak jelas.
wa asyiyan wa hina tadharun. Walakal hamdu, dan bagimu ya Allah segala pujian. Di mana? Fis samawati, pujian itu di langit sana, wal ardi, dan di bumi KPR Bukit Selesari Pernimi, wa asyian, dan pada waktu kita sekarang, ya waktu kita sekarang hari ini, wa hina tudhirun, dan pada waktu duhur. Ini menjelaskan alhamdulillah itu dibaca di bumi, di langit, dan kita pada saat ini di petang hari dan di waktu duhur. Kemudian sekali lagi, ini adalah ungkapan tidak hanya sekedar di langit, di bumi, pada saat petang, pada saat duhur, tapi juga dibaca oleh penduduk surga. Kalimatnya apa? Wa qalul hamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Karena ini tidak jelas, silakan dibaca di dalam Al-Quran surat Fatir surat yang ke-35 ayat 34. Ini kalimat yang dibaca ahli surga. Mudah-mudahan kita semua bisa membacanya nanti. Allahumma amin. Sekarang, wa qalul hamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Yang dibaca segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan duka cita. Jadi kalau kita ingin hilang duka cita, tidak banyak pikiran, tidak banyak beban, tidak galau, ucapkanlah alhamdulillah. Inna rabbana laghafurun syakurun. Sesungguhnya Allah itu benar-benar maha pengampun dan juga maha mensyukuri. Jadi ini kalimat untuk menghilangkan galau kita, yaitu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Sareng-sareng. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Nih ningali Pak Suryani mboten nenten sing galau niki. Saya tahu karena tanggal muda. Iya. Jadi ibu-ibu juga nggak ada yang galau ya, yang bete ya. Kalau bete, kalimat ahli surga ini yang lebih banyak dibaca, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Alhamdulillah, luar biasa. Lah ini kalimat alhamdulillah juga dibaca selesai kita mengerjakan sesuatu. Tadi di depan kita sebut wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Saat kita selesai membaca Al-Quran, kita baca alhamdulillah. Saat selesai kita ta'lim, baca alhamdulillah. Saat selesai kita sholat, baca alhamdulillah. Saat kita selesai memberikan sesuatu kepada orang lain dan bisa memberikan, kita membaca alhamdulillah. Saat kita bangun tidur, baca gimana doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Saat kita habis makan, membaca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Saat kita dengan istri, suami membaca, loh, nggak hafal. Apa nggak pernah? Alhamdulillahilladzi ja'ala minal ma'i basyara. Halo Bapak, masa mboten nate? Alhamdulillahilladzi, loh, sareng-sareng. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang menjadikan sperma kita itu menjadi manusia. Lah ngajak turu ini selesai. Ibu-ibu kalau dengan bapak-bapak sudah sering membaca ayat ini. Alhamdulillahilladzi, ayo sareng-sareng.
Alhamdulillahilladzi ja'ala minal ma'i basaro faja'alahu nasabau wa sihra wa kana dzalika 'alallahi qadira. Kenapa saya sampaikan ini ya? Pangapunten, banyak sekali yang bertanya untuk bisa segera diberikan keturunan itu dungone kados pundi, Pak? Lah dungone setiap kita bertemu dengan suami istri masing-masing saat pada acara puncaknya itu baca doa ini. Jadi agar segera Allah berikan keturunan dibaca. Setiap kita pada pas mengeluarkan air mani kita itu baca dalam hati, alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara wa sihra wa kana dzalika 'alallahi qadira. Jadi itu ayat Quran. Jadi pangapunten, sekali lagi bukan sesuatu yang tabu. Itu ada dalam Al-Qur'an. Jadi makanya saya tadi ngecek kira-kira bapak-bapak itu sering dongo ora. Ternyata belum. Lah karena belum, nanti malam bisa dongo bareng-bareng. Jadi karena itu sudah selesai, kita tidak gara-gara ngaji alhamdulillah dapat bonus ini ya. Saya nggak enak pakai mic ya, jadi itu insya Allah lain-lain. Jadi kajiannya masih banyak. Kemudian apabila memperoleh nikmat tadi kita sudah sampaikan, karena waktunya sudah habis, kita akhiri. Kalau jamaah ingin mendapatkan materi, silakan bisa menghubungi Pak Haji Saiful. Jadi semuanya ada. Saya rumuskan ada 28 halaman. Ini baru separuh. Saya ingin persetujuan apakah kajian berikutnya diteruskan ini sampai selesai atau ganti ayat Ar-Rahmanir-Rahim. Diteruskan ya. Jadi ini belum sampai, iya kalau belum selesai tidak enak. Iya, jadi masih belum separuh. Jadi kita menginginkan, subhanallah, ternyata alhamdulillah itu luar biasa. Dan seingat saya, kalimat yang sering saya ucapkan saat bertugas di Departemen Agama ya ini. Pak Kurdi saksinya. Saya sampai ditanya, Mas, sampai ini apa-apa kok alhamdulillah. Ya gak tahu, saya itu spontan. Jadi pertama saya tugas di Departemen Agama, saat ketemu konco, saat ngobrol, saat itu saya alhamdulillah. Dan itu tidak diilmoni. Saya belum ngerti ilmunya lafaz alhamdulillah, butuhnya ngomong gitu ya. Tapi itu alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk mengkaji lebih dalam lagi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi pribadi saya sendiri dan bagi kita semua di dalam menghayati makna-makna bacaan sholat, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan mari kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.